Hai teman-teman semua, kalian masih ada yang kesulitan dalam belajar rumus Excel? Jangan khawatir, kita akan belajar bersama agar lebih menyenangkan. Pada video ini, kita akan belajar bersama mengenai metode penyusutan aktiva tetap. Apakah sebelumnya teman-teman pernah mendengar mengenai metode penyusutan aktiva tetap? Bagi teman-teman yang belum tahu, sini aku kasih tahu. Aktiva tetap adalah aset yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam jangka yang cukup lama, mempunyai nilai material yang cukup dan tidak dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Tetapi dalam aktiva tetap terdapat beberapa metode, diantaranya yaitu metode garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun ganda, dan saldo menurun. Metode garis lurus yaitu SLN, metode saldo menurun ganda yaitu DDB, metode jumlah angka tahun yaitu SYD, dan metode saldo menurun yaitu DB. Nah, bagaimana cara pengerjaan dari metode-metode tadi? Langsung aja kita praktekkan bersama agar lebih mudah dan menyenangkan. Selamat belajar teman-teman. Nah, saatnya kita mempraktekannya. Di sini sengaja aku kasih penjelasan di nilai aset, ada coach-nya, ada salvage, ada live-nya, karena supaya teman-teman nanti ketika menggunakan rumusnya tidak bingung lagi. Nah, di sini sudah ada juga garis lurus itu SLN, terus metode-metode lainnya kayak jumlah angka tahun itu SYD. Teman-teman nanti bisa langsung menggunakan rumus yang sudah ada di tulisan di atas ini supaya teman-teman gak bingung dan gak lupa. Makanya aku tulis di atas. Pertama-tama kita akan mengisi penyusutannya dulu, setelah itu ke akumulasi penyusutan, lalu nilai sisa. Nah, di sini juga teman-teman bisa langsung aja ketik sama dengan, terus masukkan rumusnya karena kita di sini menggunakan metode garis lurus, berarti kita ketik SLN ya teman-teman. SLN, setelah itu buka kurung, lalu masukkan coach-nya. Di sini kita disuruh masukin coach-nya yaitu nilai aset yang 500 juta. Nah, teman-teman bisa klik aja, lalu dikasih pemisah. Pemisahnya itu titik koma, setelah itu masukkan salvage-nya yaitu dari nilai sisa sebesar 50 juta. Setelah itu teman-teman kasih titik koma lagi pemisahnya dan masukin live-nya. Live-nya itu nih, umur ekonomi selama 10 tahun. Nah, teman-teman jangan lupa juga di absolute agar ketika nanti ditarik ke bawah atau klik 2 kali itu tidak value dan tidak berantakan ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa langsung tutup kurung dan di enter. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Teman-teman bisa klik 2 kali di sini langsung kejawab sampai ke tahun yang ke-10. Tahun terakhir ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengisi akumulasi penyusutan. Caranya tinggal ketik sama dengan, lalu klik dari penyusutan di tahun pertama. Setelah itu teman-teman enter dan hasilnya tetap 45 juta karena itu penyusutan di tahun pertama sebesar 45 juta ya teman-teman. Nah, untuk tahun kedua itu tidak dilakukan sama seperti tadi. Kenapa? Karena dia di setiap tahunnya pasti bertambah penyusutannya ya teman-teman. Jadi dari penyusutannya itu ditambah dari tahun kedua ditambah tahun 1 ataupun sebaliknya. Jadi setiap tahunnya itu bertambah dan teman-teman bisa klik 2 kali dan hasilnya sudah terjawab sampai ke tahun 10. Nah, teman-teman seperti ini ya. Jadi dari tahun sebelumnya sama tahun yang di tahun itu ditambah. Selanjutnya kita akan menjawab nilai sisa. Nilai sisa itu kita ketik sama dengan, lalu masukkan nilai asetnya yang 500 juta. Setelah itu dikurang dengan akumulasi penyusutan setiap tahunnya. Tapi nilai aset ini jangan lupa di absolute dulu agar ketika ditarik nanti hasilnya tidak value. Nah, teman-teman bisa klik akumulasi penyusutan, setelah itu di enter dan untuk lebih cepat teman-teman klik 2 kali di sini dan hasilnya akan terjawab sampai ke tahun yang ke-10. Dan untuk tahun yang terakhir ini hasilnya harus balance atau harus sama dengan nilai sisa. Itu untuk metode garis lurus ya teman-teman. Jadi harus balance sebesar 50 juta karena di situ tertulis nilai sisanya sebesar 50 juta. Nah, lanjut ke metode selanjutnya yaitu metode jumlah angka tahun menggunakan rumus SYD.
Nah, kurang lebih juga ini sama aja kayak yang sebelumnya, metode garis lurus. Kita ketik dulu sama dengan, lalu ketik SYD dan buka kurung, masukin coachnya. Setelah itu kasih pemisah, masukin salvage-nya, kasih pemisah lagi, masukin live-nya. Setelah itu ini sedikit berbeda karena ada periodenya, dan yang tadi yang kita masukkan itu jangan lupa di absolute dulu ya teman-teman. Setelah itu dikasih pemisah lagi, masukin periodenya. Di sini per itu periode. Nah, periode itu dari mana sih? Dari tahun pertama sampai ke tahun 10. Tapi satu persatu teman-teman. Jadi ini kan tahunnya ketutupan, tahun pertama. Kita bisa klik dulu yang di sekitarnya. Nah, baru geser ke samping. Setelah itu teman-teman bisa tutup kurung dan di enter. Hasilnya sudah terdapat dan teman-teman di sini bisa langsung klik 2 kali agar bisa sampai ke tahun ke-10. Nah, lanjut ke sebelahnya, akumulasi penyusutan. Kurang lebih sama seperti tadi ya teman-teman. Jadi di tahun pertama kita ambil dari penyusutan di tahun itu, dan dari tahun kedua sampai ke tahun 10 akumulasi penyusutan itu kita tambah dari tahun sebelumnya ditambah tahun itu sendiri. Setelah itu teman-teman bisa langsung klik 2 kali. Nah, nilai sisa ini juga sama, masih seperti yang tadi. Kita ketik sama dengan, lalu masukkan dari nilai asetnya. Nah, nilai asetnya ini harus di absolute agar tidak value ketika ditarik ke bawah nanti. Setelah itu dikurang dari akumulasi penyusutan. Setelah itu kita klik 2 kali dan hasilnya lagi-lagi harus balance. Kalau garis lurus dan jumlah angka tahun itu harus balance. Nah, ini sesuai dengan nilai sisa 50 juta. Lanjut ke metode selanjutnya, yaitu ada saldo menurun ganda atau DDB. Kurang lebih juga masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Kita ketik sama dengan, lalu masukin DDB. Setelah itu buka kurung, masukin coachnya, kasih pemisah, masukin salvage-nya, kasih pemisah, masukin live-nya, kasih pemisah. Setelah itu ketiga ini di absolute-nya, yaitu ketik FN F4. Lalu dikasih pemisah lagi, kita masukin periodenya sama seperti tadi. Dari tahun yang pertama ini kita klik ke samping, setelah itu tutup kurung dan enter. Teman-teman juga klik 2 kali di sini agar terjawab sampai ke tahun yang 10. Setelah itu kita lanjut ke akumulasi penyusutan. Teman-teman ketik sama dengan, lalu masukin penyusutan dari tahun pertama. Setelah itu untuk tahun kedua kita jumlah dari tahun sebelumnya ditambah dengan tahun kini, tahun yang sekarang. Dan teman-teman bisa klik 2 kali langsung jawab ke tahun sampai ke tahun 10. Untuk nilai sisa teman-teman ketik sama dengan, lalu ambil dari nilai aset. Nah, dari nilai aset ini jangan lupa di absolute. Setelah itu dikurang sama akumulasi penyusutan setiap tahunnya. Teman-teman juga bisa langsung klik 2 kali di sini biar cepat. Nah, hasilnya yaitu di sini tidak balance. Kenapa? Karena emang kalau saldo menurun ganda atau DDB itu tidak balance seperti sebelumnya ya teman-teman. SYD, jumlah angka tahun dan garis lurus gitu. Jadi nggak harus balance kalau untuk DDB. Lanjut ke metode yang terakhir, yaitu saldo menurun atau DB. Caranya juga masih sama seperti metode-metode lainnya. Kita bisa langsung klik sama dengan, lalu DB, buka kurung, masukin coachnya, setelah itu kasih pemisah, masukin salvage-nya, kasih pemisah lagi, masukin live-nya. Dan ini untuk ketiga ini kita jangan lupa di absolute lagi ya teman-teman, FN F4. Teman-teman bisa kasih pemisah, lalu masukin periodenya. Dari tahun pertama ini kita geser, nah lalu enter. Setelah itu teman-teman bisa klik 2 kali. Lanjut ke akumulasi penyusutan, sama seperti tadi, dari setiap tahunnya itu kita jumlah dari tahun sebelumnya. Tapi khusus untuk tahun pertama itu tidak usah, hanya dari tahun itu saja. Setelah itu nilai sisa, ketik sama dengan, lalu masukkan nilai asetnya. Setelah itu di absolute dan dikurang dengan akumulasi penyusutan di setiap tahunnya. Lalu teman-teman bisa langsung klik enter dan klik 2 kali. Nah, teman-teman bisa perhatikan nilai akhirnya ini tidak balance dengan nilai sisa. Karena di sini saldonya menurun, jadi tentu saja nilai sisanya juga pasti menurun. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan? Kalau kita belajar bersama-sama,
pasti akan lebih menyenangkan. Pembelajaran kita sampai sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa dipraktekkan ya.